قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وبكر أولى من السيب. Dan bikir yang masih perawan aula minas sayyib, lebih baik daripada janda yang sudah tidak perawan lagi maksudnya. Naam. Hakadha. Lil amri bihi fil akhbaris sahihah. Kenapa? Karena ada perintah dengan menikahi yang perawan di dalam khabar hadis-hadis yang sahih. Minha qauluhu alaihi salatu wassalam, di antaranya yaitu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Jelas itu ya. Yang mana ini adalah hadis yang menerangkan tentang cerita salah seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Pada waktu itu beliau menikahi daripada seorang perempuan yang janda. Maka Nabi Muhammad SAW pun menanyakan kepada si Jabir, kata beliau, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Coba saja kalau seandainya engkau mengambil istri yang masih perawan, niscaya engkau akan saling cocoklah bermain dengan dia. Naam. Ada kecocokan, keseimbangan, dan lebih mesra lah hubungan daripada suami istri tersebut. Naam. Tula'ibuka, engkau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengan engkau. Wa minha, di antaranya lagi hadis nanti akan datang tentang Sayyidina Jabir. Apa? Hadis alaikum bil abkar. Hendaknya kalian menikah dengan perempuan yang masih perawan. Fa innahunna a'dzabu afwaha. Karena mereka itu a'dzabu afwaha, lebih manis, lebih nikmat katanya mulut mereka itu secara zahir hadis ya. Kata para ulama, makna daripada a'dzabu afwaha ay alyanu kalama, ucapannya dan omongannya itu lebih lembut. Itu kalau perempuan yang masih bikir. Jelas itu ya? Naam. Hakadha. Karena apa? Karena dia belum ada pernah mempunyai pengalaman berbicara dengan laki-laki selain daripada keluarganya. Akhirnya dia menuturkan kata pun berhati-hati, tidak bisa sembarangan dan lain sebagainya. Beda kalau yang sudah tidak perawan lagi, sudah janda. Nah, yang ini, yang itu, semua diajak ngomong sama dia. Bukan suaminya, bukan orang lain, semua. Jelas itu ya. Belum lagi kalau ngomong sembarangan aja dia. Tapi kalau yang bikir masih alyanu kalaman, lembut dia ketika bertutur kata. Lebih lembut daripada yang lain. Naam, fa innahunna a'dzabu afwaha. Jelas itu ya. Ini maksudnya ya. Naam. Hakadha. Sehingga ketika kita berbicara dengan dia, ngobrol sama dia, lebih menyejukkan hati ketika mendengar dia lembut bertutur kata. Tidak menyakiti hati. Jelas itu ya. Nah, beda kalau yang nggak pikir, kadang nyeletuk, kadang ini, kadang itu, nggak tahu ngomong apa, tanpa memikirkan daripada perasaan. Belum lagi dia membanding-bandingkan. Jelas itu ya. Oh suami saya dulu, suami saya dulu, ini, hakadha. Jadi alyanu kalaman. Wa antagu arhaman. Apa antagu arhaman tuh? Wa ma'na antak ay aksaru auladan. Jelas itu ya. Aksaru auladan, lebih banyak dia bisa lebih banyak dia bisa untuk memberikan karunia anak. Jelas itu ya. Aksaru aulada itu maksudnya. Karena dia lebih muda. Otomatis
untuk memberikan kita karunia anak, ini sangat membantu. Beda kalau sudah tua, 40 misalnya, gimana? Kadang energinya aja sudah nggak ada untuk melahirkan anak, jelas itu ya. Belum lagi permasalahan di rahim, tapi kalau yang masih perawan itu rahimnya masih bersih, maksudnya apa? Ketika dia masih bersih, maka dia bisa banyak memberikan karunia daripada anak. Ini satu makna. Makna yang lain yaitu askhanu iqbalan katanya. Lebih hangat sambutan dia kepada kita. Askhan itu, sakhin itu hangat. Askhan, iqbalan, penyambutannya lebih hangat terhadap kita. Jelas itu ya? Naam. Aiyah. Terus lagi apa kelebihannya? Wa arda bil yasir. Jelas itu ya. Dia bisa merasa cukup dan ridho dengan sedikit. Kalau dalam hadis ditambahkan di hadis lain arda bil yasir minal amal. Jelas itu ya. Dia berapapun kita kasih ya sudah, alhamdulillah, sudah. Jelas itu ya. Naam. Pernak-pernik perabotan di rumah pun nggak perlu yang banyak-banyak. Dah bisa diangsur dulu belinya. Beli mesin cuci dulu. Beli kulkas dulu. Habis itu mulai ekonomi membaik, pasang AC lagi. Baru beli ini arda bil yasir ya. Nah, ini satu makna. Atau makna yang lain arda bil yasir minal amal, yaitulah arda bil yasir minal jima'. Jelas dia. Dia enggak menuntut banyak untuk dijima oleh suaminya. Nah. Aiyah. Jelas itu ya. Di sini Al-Imam Bujairimi menyebutkan daripada faedah mempunyai istri yang perawan, kata beliau ada 3 fawaid. Ihdaha an tuhibba az-zawjal awwala wa ta'lifahu. Dia itu cinta sama suaminya yang pertama itu. Jelas itu ya. Memang benar-benar cinta dia. Naam. Wa ta'lifahu. Dan dia merasa merasakan kecocokan dan ketenangan sama suaminya tersebut. Naam. Apakan lagi kata beliau wattiba'u majbulatun 'alal unsi bi awwalin ma'luf. Tabiatnya seseorang itu majbulah, mau dia ingini ataupun tidak, majbulah sudah. Tabi'ah sudah. Tabiatnya itu sudah dibentuk oleh Allah SWT 'alal unus bi awwalin ma'luf, atas merasakan kesenangan, ketenangan dengan awal pertama kali. Awal yang dia jumpai. Jelas itu ya. Mafhum itu. Apapun itu. Orang dari muda nggak pernah punya rumah. Pertama kali punya rumah, gimana? Senangnya luar biasa dia. Dari muda nggak pernah punya sepeda motor, bisa beli sepeda motor. Awalin ma'luf itu disenangin sama orang. Belum pernah beli mobil, tiba-tiba masya Allah bisa beli mobil. Senang dia. Jelas itu. Begitu juga pasangan suami istri. Yang pertama kali itu luar biasa, gembiranya, senangnya. Jelas itu ya. Naam. Fi awalin ma'luf. Mafhum itu ya? Aiyah. Wa ammal lati marasatir rijal. Ammal lati marasatir rijal. Adapun yang sudah pernah dia berhubungan dengan laki-laki lain, apalagi kalau banyak ya. Beberapa kali menikah sudah. Farubbama la tarda bi ba'dil awsaf allati tukhalifu ma alifathu fatakrahu zawjatsani. Maka terkadang
rubbama la tarda, dia tidak ridha dan tidak senang bi ba'dil awsaf, dengan sebahagian daripada sifat allati tukhalifu ma alifathu, yang menyalahi dan berbeda daripada apa yang dia senangi. Fatakrahuz zaujassani, akhirnya dia marah-marah aja kerjaan sama suaminya yang kedua ini. Karena dia waktu mempunyai suami pertama ada hal-hal yang dia sukai. Ternyata suaminya yang kedua ini tidak seperti yang pertama. Akhirnya apa? Dia nggak senang akhirnya. Jelas dia. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan suaminya yang pertama itu. Nah, misalnya suaminya yang pertama kalau baru datang langsung ngasih duit. Tiba-tiba punya suami kedua nggak pernah ngasih duit. Kalau sudah nggak punya uang baru ngomong, baru dikasih. Misalnya ini ya, misalnya. Tapi kalau pertama kali dia nggak tahu, dia urusan uang nggak tahu. Yang penting alhamdulillah apapun di dapur, apa yang diperlukan cukup sudah. Nggak perlu dia megang uang, jelas itu ya. Apalagi perempuan itu, jangan dikasih uang perempuan itu, jangan dikasih uang. Tapi dikasih keperluannya. Kalau dia perlu minta, paham itu ya. Dalam artian jangan megang uang dia. Kalau perempuan megang uang, habis, kita nggak punya apa-apa. Lihat aja orang-orang yang uangnya dipegang istrinya, nggak punya apa-apa dia, nggak punya harta apa-apa. Semua harta istrinya. Apalagi dengar slogan-slogan harta suami, harta istri. Tambah lagi itu. Nggak tahu siapa yang punya slogan itu. Harta suami, harta istri. Kalau nggak ada, kalau apa namanya? Kalau nggak kayak gitu, nggak ada istilah kalau istri meninggal suami mewaris. Kalau suami meninggal istri mewaris. Karena harta istri semua. Meninggal suaminya, ya sudah punya istrinya. Enggak. Sedangkan ketika suami meninggal ada warisan. Itu pun istri cuma dapat berapa? 1/8 kalau seandainya dia punya anak laki-laki itu. Kalau enggak 1/4 paling banyak. Jelas itu ya. Kalau dia 4 punya dorat, ya dimadu 4, 1/8 bagi 4 lagi. Berapa bagian dia? Yang sedikit. Jelas itu ya. Nah, iya memang ada bagi suami kewajiban untuk menafkahi istrinya. Jelas itu ya. Disitulah harta istri, di bagian nafkahnya itu. Harta suami, harta istri berbeda. Naam, hakata. Jelas itu ya. Jangan dikasih uang, dikasih keperluannya. Apapun dia mau kasih, tapi minta sama kita. Membuktikan kalau itu harta kita, bukan harta dia. Paham ya? Naam, hakata. Nah, itu namanya igtisad. Jelas itu ya. Pintar di dalam mengurus perkara. Jelas itu. Lihat aja orang-orang yang istrinya megang uangnya nggak punya harta apa-apa dia. Sampai mati miskin dia. Gak punya apa-apa. Sekaya apapun, miskin dia. Jelas itu ya. Tamam, hakata. Nah, dan banyak sudah. Orang yang kayak gitu. Nah, banyak yang mengadu kayak gitu ya. Kita bilangin, jangan lagi dikasih. Pegang sendiri. Nah, kalau bisa dari awal menikah, pegang sendiri. Jangan dikasih. Kalau dia perlu, ngomong. Perlu beli ini, perlu beli. Dan di situ juga kita mendapatkan daripada apa? Daripada keharmonisan akhirnya rumah tangga. Kenapa? Karena istri minta sama kita. Kalau nggak kita kasih nanti dirayu sama dia. Ayolah belikan ini, ayolah belikan ini. Paham nggak? Kalau dia yang megang, nggak ada ngomong apa-apa dia. Tiba-tiba datang aja paket ke rumah. Jelas ya? Tiba-tiba datang paket. Malah kita mau beli sesuatu, mau beli apa tuh? Nggak ada manfaatnya. Jangan. Malah kita yang punya uang nggak bisa beli apa-apa. Gimana? Paham itu ya? Akhirnya berantem gara-gara itu. Giliran dia skincare datang, ini datang, itu datang. iPhone terbaru datang terus ke rumah. Giliran kita Android yang ya Allah tahun berapa? Zaman bahala itu. Jelas itu ya? Kenapa? Itu tadi. Tapi kalau kita yang megang keuangan, dia mau minta silakan. Mau beli apa? Ngomong. Kita belikan. Tapi ngomong. Jelas itu ya? Kata. Naam. Ayo. Terus. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Anna dzalika akmalu fi mawaddatihi laha
Jelas itu ya. Yang demikian maksudnya apa? Ketika kita menikah dengan perempuan yang masih perawan, itu lebih sempurna di dalam menjalin daripada keharmonisan dengan perempuan tersebut. As-salisah. Yang ketiga, la tahinnu illa lizaujil awal. Dia tidak pernah merasakan kerinduan, jelas itu ya, kecuali kepada suaminya yang pertama. Selalu merindukan daripada suaminya yang pertama itu. Naam. Hal kata makanya kita udah menikah dengan yang bikir itu. Karena itu yang dia rindukan ya cuma suaminya. Enggak mikirin siapa-siapa lagi sudah dia. Nah. Wali ba'dihim. Nah, ada sebahagian melantunkan daripada qasidah, naggil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lifuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Silahkan coba aja engkau pindah-pindahkan daripada hatimu kemanapun engkau mau. Kerinduanmu, hatimu pindah aja kemana-mana. Tapi tetap mal hubbu illa lil habibil awwali. Kecintaan, kerinduan itu tidaklah bakalan dia rasakan kecuali bagi kekasih pertamanya. Naam, hakata. Kam manzilin fil ardi ya'liful fata. Betapa banyak daripada rumah, tempat tinggal di permukaan bumi ini yang ditinggalin oleh pemuda. Dia duduk di sana, dia merasakan ketenangan di sana, tetapi wahaninuhu abadan li awwali manzili. Jelas itu ya. Apa namanya? Kerinduannya tetap ke rumah pertamanya itu. Hakada. Aiyah. Jelas itu ya. Jadi hendaknya menikah dengan apa? Bikir tadi. Illa li'udhrin. Kecuali karena ada uzur. Kenapa? Misalnya qada' fi alatihi 'anil iftidad. Jelas itu ya. Misalnya dia mempunyai alat kelamin tidak bisa memecah daripada keperawanan. Jelas itu ya. Menembus daripada keperawanan. Karena misalnya sudah tua, jelas itu ya. Atau waliyadzubillah sudah kena penyakit gula misalnya. Oh ya, hati-hati, gula itu hati-hati. Jaga gula. Karena kalau sudah orang kena gula itu sudah syahwatnya lemah sudah. Terus di antara daripada udzur kata beliau, kahtiyajihi liman yagumu ala iyalihi. Seperti berhajatnya dia kepada orang yang bisa mengurus atas keluarganya, atas anaknya, atas atas anak-anaknya. Jelas itu ya. Yagum mengurus ya, berdiri mana asalnya? Bagi orang yang mengurus atas keluarganya, anak-anaknya. Naam. Wa minhu mattafaqa li Jabir radhiyallahu anhu. Di antaranya itulah kejadian yang kebetulan terjadi. Ittafaq itu apa? Kebetulan terjadi ini. Kejadian ini li Jabir bagi sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Fa innahu lamma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menanyakan, "Halla bikran tula'ibha wa tula'ibuka?" Coba aja ente menikah dengan bikir. Niscaya engkau bisa bermain dengannya dan dia bermain dengan engkau. Maka beliau pun menjawab i'tazar lahu, beliau i'tizar. Jelas itu ya. Memohon maaf dan menyebutkan daripada alasan. Fagala, apa alasan beliau? Inna abi gutila yawma Uhudin. Sesungguhnya ayahku dibunuh atau meninggal ustushhid ya. Pada peperangan Uhud. Wa taraka tis'a banat, dan beliau meninggalkan 9 anak perempuan. Jelas itu ya. Ayo bayangin, 9 anak perempuan. Beliau meninggal. Kebetulan beliau di sana anak laki-laki yang mengurus daripada adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang perempuan ini. Maka kata beliau, fakarihtu an ajma'a ilaihinna jariyatan kharga'a mislahunna. Maka saya tidak senang
bahwasanya saya mengumpulkan bersama mereka jariyatan kharga, pemudi yang masih muda, yang masih labil, mislahunna, seperti mereka. Jelas itu ya? Gak mau. Beliau mengumpulkan perempuan yang masih muda, yang masih labil. Karena apa? Adik-adik beliau yang masih perempuan itu juga labil. Akhirnya apa? Berantem akhirnya. Berantem sama adiknya. Walakinna imra'atan tumasyituhunna wa taqumu 'alaihinna. Tapi saya pengen perempuan yang sudah sempurna. Gimana? Yang bisa menyisiri rambut mereka. Wa taqumu 'alaihinna, yang bisa mengurus mereka. Jelas itu ya? Naam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, as-sabta, benar apa yang telah engkau perbuat wahai Jabir. Naam, hakata. Intinya lihat daripada maslahatnya bagaimana. Apakah maslahatnya dia menikah dengan sayyib, apakah menikah dengan bikir, hakata. Naam. Terus wa waludun. Walud ya. Walud ini perempuan yang bisa banyak memberikan karunia anak. Walud namanya. Jelas itu ya, walud. Perempuan yang bisa banyak memberikan karunia anak. Aiyah. Terus wadud lagi. Jelas itu ya. Apa wadud? Mempunyai kasih sayang. Jelas itu ya. Kenapa kok kita harus mencari yang walud dan wadud? Lil amri bihima. Karena apa? Nabi SAW memerintahkan agar kita menikahi daripada al-walud dan wadud. Di antaranya gaulus SAW, tazawwajul walud al-waduda. Menikahlah dengan perempuan yang bisa banyak memberikan karunia anak. Al-wadud lagi, kasih sayang. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena saya mubahin ya. Mukatsirun. Ada riwayat mubahin bikasratil umam ya. Kalau ini mukatsirun. Mukatsirun apa? Sama aja. Hadis itu mentafsirkan. Yaitu apa? Saya senang dengan banyaknya umat. Jelas itu ya? Daripada umatku pada hari kiamat. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan sauda walud khairun min hasna aqim. Perempuan yang hitam yang walud. Dia nggak mesti juga sih hitam ini ya. Intinya perempuan yang jelek lah. Sauda kinayah andalik. Wa illa banyak perempuan-perempuan yang hitam tapi cantik dia. Naam. Aiyah, intinya perempuan jelek tapi bisa banyak mengeluarkan daripada anak. Khairun min hasna aqim. Lebih baik daripada perempuan cantik tapi apa? Mandul dia. Tidak bisa mempunyai anak. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, kalau seandainya dia perempuan yang sudah menikah sebelumnya, gampang kita mengetahui dia walud. 5 sudah anak kah? Oh iya banyak ini bisa. Naam. Hakata. Kalau masih bikir gimana? Maka kata beliau, wa yu'rafu dzalika fil bikir bi agaribiha. Dengan keluarganya, lihat. Dia keturunan siapa? Anak siapa? Oh, anak fulan. Berapa saudara dia? 8 saudara. Walud berarti ini. Ini berapa? 1 saudaranya. Anak tunggal. Oh, berarti bukan walud namanya. Jelas itu ya? Oh, ini berapa? 10. Masya Allah. Dari 1 ibu? Iya, dari 1 ibu 10. Masya Allah. Walud berarti ya? 6. Hakada. Aiyah. Terus wal aula aidan an takuna wafiratul aqli wa hasnatul khuluq. Dan lagi al aula, baiknya bahwasanya kita mencari istri yang wafiratul aql, yang akalnya sempurna, enggak labil maksudnya ya. Akalnya sempurna sudah, enggak labil. Wa hasanatul khuluq,
dan akhlaknya baik. Aywa, qala ba'dhum yanbaghi an takuna al-mar'atu duna ar-rajuli bi arba'in wa illa istahgarathu. Baiknya katanya perempuan itu harus kurang daripada laki-laki dengan 4 hal. Kalau dia lebih daripada laki daripada hal ini, maka dia bakalan menganggap remeh laki-laki tadi. Yang pertama bisin, jangan sampai dia lebih tua daripada kita, harus lebih muda. Watul, ya, di dalam tinggi badan. Wal mal, di dalam masalah keuangan. Wal hasab, di dalam masalah nasab, keturunan. Jelas itu ya. Kalau enggak, ya enggak remeh sama dia. Siapa ente? Ente makan di rumah pakai duit aneh, jangan macam-macam. Ente lebih muda dari aneh, jangan macam-macam. Jelas itu ya. Si pendek ini macam-macam. Jelas itu ya. Keturunan siapa ente? Ini nih kalau dilihat nih, rentetan nasab ente ini kembali ke Abu Jahal ini. Tamam. Nah, tapi perempuan itu harus melebihi laki-laki di dalam 4 hal juga. Wa antakuna fawqahu bi arba. Bil jamal. Lebih sempurna di dalam wajah, lebih cantik. Wal adab, lebih beradab. Wal khuluq, lebih berakhlak. Wal wara, dan lebih wara. Wal wari' ya. Lebih wari'. Qala fil mughni wa hadhihi sifat kulluha qalla ay yajidaha syakhs fi nisa'id dunya. Seperti yang kita terangkan. Aduh, kata beliau, sedikit orang yang bisa menemukan perempuan seperti ini di dunia. Wa innama tujadu fi nisa'il jinan, dan ini cuma didapati daripada perempuan yang berada di surga. Fa nas'alullah ta'ala alla yuhrimana minhunna. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak mencegah kita daripada mereka. Naam. Hakada. Terus wa alla takuna dzata waladin min ghairihi, dan jangan sampai kita mencari istri yang sudah mempunyai anak dari orang lain. Ya, kalau mau mencari janda pun janda yang belum punya anak. Jangan sampai mencari janda yang sudah punya anak. Jelas itu ya. Wa yusamma bil lafut katanya. Apa lafut? Yaitu adalah zatul walad min ghairik. Perempuan yang mempunyai anak dari orang lain. Sibuk ngurusin anak aja nanti dia. Ayo, lagi sama kita. Di mana anak saya? Gimana keadaan anak saya? Nelpon bibinya, nelpon ini. Oh gimana, baik-baik aja. Habis waktunya nelpon anaknya aja. Jelas itu ya. Nah, kalau anak dia juga nggak jadi masalah. Ini anak orang lain. Karena ini menyebabkan perpecahan nanti antara suami istri. Makanya bagusnya jangan seperti itu. Nah, illa li maslahatin, kecuali ada maslahat. Jelas itu ya. Katarbiyati auladihi, ya, seperti misalnya untuk mendidik anaknya, mengurus anaknya. Atau maslahat lain, seperti Nabi SAW menikahi Ummu Salamah padahal dia punya anak dari Abi Salamah. Enggak jadi masalah. Karena ada maslahat di sana. Tanpa maslahat ya jangan. Terus wa alla takuna syagra. Nah, apa syagra? Putih kemerah-merahan, tetapi merahnya melebihi daripada putihnya. Itu syagra namanya. Al-murad, ya, annal humrata ghalabatil bayad wa gahharathu bihaitsu tasiru kalahbin naril mugadah. Badannya putih kemerah-merahan, tapi merahnya lebih banyak daripada putihnya. Jelas itu ya? Seperti balaman api jadinya. Maksudnya lebih merah badannya. Naam. Idh hadha huwal mazmum. Ini yang mazmum. Bi khilafi mujarrad tasharrubil bayad bil humra. Beda kalau seandainya putih ada kemerah-merahan. Oh itu baik, bagus. Fa innahu afdhalul alwan fid dunya. Itu yang terbaik, itu putih kemerah-merahan sedikit. Li'annahu launuhu sallallahu alaihi wasallam al-asli. Karena itulah warna kulit Rasulullah SAW yang asal. Hakada. Kan orang itu ada putih ke kuning-kuningan, ada putih. Yang paling sempurna adalah putih ke merah-merahan. Hakada.
Tapi kalau putih merah keputih-putihan ini syagra namanya ya. Merah keputih-putihan ya. Terus wala tawilatan mahzulatan. Juga jangan juga yang tinggi ceking. Ya, mahzulah, tinggi kurus. Tapi kurusnya ceking ya. Ini namanya lahbarah. Lahbarah. Wala nahbarah juga, jangan nahbarah. Hiyal ajuz al-mudbirah. Ya, orang yang sudah tua hampir meninggal sudah. Al-mudbirah, hampir memalingkan badan daripada dunia maksudnya. hampir habis sudah. Hampir habis riwayatnya sudah. Naam. Wala handarah. Wahiyal qasiratuz zamimah, pendek yang zamim. Pendek banget. Terus itu ya. Aiyah. Ada lagi yang pertama itu syahbarah, wahiyaz zarqa al-badhiyah. Penampilannya enggak enak, akhlaknya lagi enggak baik. Zarqa itu isyarah daripada matanya biru. Al-badhiyah, mulutnya tidak baik. Maksudnya apa? Isyarah bahwasanya apa? Tidak baik secara rupa dan mulut. Akhlak maksudnya. Sudah jelek suka ngomongin orang lagi. Suka hasud lagi sama orang. Syahbarah ini. Naam, hakada. Jelas itu ya? Aiyah. 5 itu ya. Semuanya disebutkan. Aiyah. Kenapa? Kalau kita jangan menikahi yang demikian, linnahi an nikahiha. Karena kita dilarang untuk menikahi perempuan yang sifatnya yang tadi. Jelas itu ya? Naam. Nikahiha atau nikahihinna. Aiyah. Wa mahallu riayati jami'i ma marra haitsu lam tatawaqqaf al-'iffatu 'ala ghairi muttasifatin biha wa illa fahiya aula. Nah, kata beliau, tempat kita memilih-milih dan menjaga daripada sifat-sifat yang telah lewat itu sekiranya lam tatawaqqafil 'iffah 'ala ghairi muttasifatin biha. Sekiranya kita bisa mendapatkan yang afifah. Jelas itu ya, dengan sifat-sifat tadi. Jelas itu ya. Adapun kalau seandainya iffah tidak bisa didapati kecuali orang yang tidak mempunyai sifat tersebut, maka wa illa fahiya aula. Maka yang afifah aula daripada yang mempunyai sifat-sifat yang barusan. Ini maksudnya ya. Wa mahallu riayati jami'i ma marra haitsu ketika lam tatawaqqafil iffatu. Lam tatawaqqafil iffatu. Ketika tidak terhenti al-iffah. Bapak maksudnya tidak terhenti iffah, masih bisa mendapatkan yang afifah. Jelas itu ya? Masih bisa mendapatkan perempuan yang mutadayyinah. Ala ghairi muttasifatin biha. Atas perempuan yang tidak mempunyai sifat yang demikian. Mafhum ini ya? Jadi apa? Kita di kampung sana adanya perempuan yang punya anak sudah kalau mau afifah. Jelas itu ya. Nah, kita katakan jangan menikah dengan zata walad, syagra, tawilah dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya masih mendapatkan afifah. Jelas itu ya. Dan tidak mempunyai sifat ini. Ini maksudnya haitsu lam tatawaqqafil iffah. Sekiranya tidak terhenti iffah. Maksudnya apa tidak terhenti? Masih bisa mendapatkan yang afifah ala ghairi muttasifin biha atas yang tidak mempunyai sifat yang demikian. Paham itu ya? Afifah tidak mempunyai anak. Afifah dia tidak syagra. Jelas itu. Bisa kita berdapati. Wa illa kalau seandainya, wa illa maksudnya apa? Wa illa ay bi an tawaqqafa al-iffah ala ghairi muttasifatin biha. Ala ghairi muttasifatin biha. Jelas itu ya?
tidak bakalan kita bisa perdapati daripada perempuan kecuali dia mempunyai sifat-sifat yang dilarang ini. Fahiya aula, maka kita katakan al-iffah aula. Seperti yang kita terangkan. Al-mutadayyinah mugaddamah min ghairiha. Yang agamanya baik itu dikedepankan daripada yang selainnya. Jelas itu ya. Walaupun dia sudah punya anak, nggak jadi masalah. Karena apa? Daripada kita menikah dengan yang perawan, yang cantik, tapi apa? Kerjaannya jalan ke sini, jalan ke sana, dilarang jalan nggak bisa. Nongkrong sama laki-laki, ikhtilat dengan orang-orang yang beda jenis dan lain sebagainya. Gimana? Ya mending yang janda punya anak daripada yang itu. Jelas itu ya. Dia bisa menjaga daripada kehormatannya. Gitu. Dan kita punya kepastian, ini istri orang, satu dulu dia punya suami. Kalau yang perempuan yang nggak bisa terkontrol, nggak tahu kita. Mungkin di belakang kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. A'adzanallah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Qala Syekhuna fi Syarah Al-Minhaj. Asy-Syaikh Ibnu Hajar fi Syarah Al-Minhaj mengatakan, walau ta'aradat tilkas sifat, kalau seandainya ada ta'arud tilkas sifat, falladhi yadhhar, maka yang zahir annahu yuqaddamu ad-din mutlaqan. Jelas itu ya. Istadhar Syekh Ibnu Hajar bahwasanya agama muqaddam mutlaqan. Sudah selesai sudah. Seperti yang kita terangkan. Tsumma, kemudian al-aqal, akalnya yang sempurna. Jelas itu ya. Jadi agamanya bagus, akalnya sempurna lagi. Mafhum itu ya? Karena dengan akal yang sempurna itu dia bisa memberikan daripada solusi yang terbaik bagi kita. Jelas itu ya? Punya akal sempurna dia. Dalam artian dia bisa mencari momen kapan ngomong sama kita. Bisa dia mencari kapan kalau seandainya ada masalah ngomong sama kita. Jelas itu ya, konsultasi sama kita. Bisa dia mengarahkan uang bagaimana. Kalau enggak wafiratul aqal, gimana? Dikasih sayur pada busuk, beli banyak, yang dimasak cuma sedikit. Masak masih banyak, yang dimakan cuma sedikit. Agalnya ini, belum ini. Ngurus anak nggak bisa nanti, agel harus ini. Anak nangis dia ikut nangis. Jelas itu ya, banyak yang kayak gini perempuan ini. Udah pengen menikah, hamil punya anak, anaknya nangis ikut nangis dia. Agalnya belum sempurna lagi. Jelas itu ya. Naam, agal penting. Wa husnul khuluq, akhlaknya yang baik habis itu. Summal wiladah, kemudian yang bisa banyak memberikan karunia anak tadi. Summan nasab, kemudian nasabnya yang bagus. Summal bakarah, kemudian yang perawan. Summal jamal, kemudian baru yang cantik. Summa mal maslahatu fihi adhar bihasabi ijtihadi. Kemudian yang mana yang maslahatnya paling besar dan paling nampak tergantung daripada ijtihadnya setelah dia berpikir keras lah. Badrul majhud li tahsilil maqsud. Ya itulah dia mengarahkan pikirannya dengan benar yang mana ya yang paling bagus ya. Bihasabi ijtihadi. Intaha. Jelas itu ya. Ini di Tuhfah ini. Kalau di Syarhil Irsyad kata beliau wajazama fi Syarhil Irsyad bi taqdimil wilada 'alal aqal. Bi taqdimil wilada 'alal aqal ya. Berarti apa? Setelah din yang bisa banyak ngasih anak, jelas itu ya. Keturunan yang banyak punya anak, itu yang kita depankan daripada orang yang punya akal. Tapi yang mana lebih bagus? Pastinya yang punya akal lebih muqaddam daripada banyak anak nggak bisa ngurus semua gimana? Mandiin nggak berani. Jelas itu ya. Nah, ganti pampersnya nggak berani. Nangis ikut nangis, itu tadi. Ya bisa, pastinya. Al-aqal muqaddam. Mungkin masih muda Syekh bin Hajar mengarang Syarah Irsyad ini. Setelah itu beliau menikah, oh ternyata kata beliau aqal muqaddam. Jelas itu ya. Nah. Aiyah. Terus di Tarsyih disebutkan wa fi nihaya dzikrul wiladah aqibal bakarah. Wiladah setelah bakarah. Jadi apa? Wa husnul khuluq, kemudian nasab, kemudian bakarah, kemudian wiladah. Gitu di nihayah ya. Zakara al-wiladah aqibal bakarah. Wiladah aqibal bakarah.
Nah, penting ya punya karunia anak ya. Penting. Penting. Penting banget. Penting banget. Cari yang banyak punya, penting. Ada yang kurang kenikmatan dunia ketika dia tidak mempunyai anak. Atau sedikit daripada anak. Banyak-banyak anak itu. Gak jadi masalah. Tidak ada orang yang menyesali banyaknya anak. Gak ada. Gak ada yang menyesali banyaknya anak. Ayo terus. Wa fi Said Umar al-aula taqdimul jamal 'ala al-bakarah. Kalau siapa? Said Umar kata beliau, yang lebih baik al-jamal muqaddam 'ala al-bakarah. Kan sumal bakarah sumal jamal. Beliau pengen jamal baru bakarah. Ya gitu ya. Yang penting cantik dulu kata beliau. Mau pikir mau enggak urusan belakangan. Kata. Oh, ini tergantung orang ini. Beda-beda kan orang ya? Nah. Terus ayo habisin sedikit lagi. Wa nudiba li waliyin ardu mauliyatihi ala dzawis salah. Dan sunnah bagi seorang wali, ayah misalnya kakek, ardu mauliyatihi, menawarkan daripada anaknya atau cucunya ala dzawis salah, atas orang-orang yang soleh. Saya punya anak, alhamdulillah, jelas itu ya, sudah mencapai umur yang sudah cukup untuk menikah misalnya, ditawarkan kepada dzawis shalah. Dan pastinya kata Syekh Ibn Hajar di Tuhfah, kita juga harus melihat daripada sifat tersebut, sifat-sifat tadi kepada laki-lakinya. Dalam artian, kalau ada yang mutadayyin muqaddam ala ghairil mutadayyin, jelas itu ya. Terus kalau ada yang masih bikir, laki-lakinya masih perjaka, lebih baik daripada yang sudah mempunyai istri sebelumnya. Hakata. Nah, karena bakalan sama aja nanti, kurang lebih aja nanti antara yang ini sama yang itu. Nah, mau laki-laki mau perempuan gitu nanti. Akhirnya suaminya lihat istrinya ini, ya Allah ente, ana punya istri dulu, makan itu walaupun sudah ada nasinya di sini, ada piring di sini, dia masukin nasinya ke piring sini. Enggak cuma ditaruh di sini doang. Jelas itu ya, pagi-pagi ana sudah dibikinin kopi sama dia. Ente jangankan kopi, air panas yang putih aja enggak ada. Kalau mau mandi disiapin handuk, kalau mau jalan, sebutin habis, bikin neraka sama dia rumah akhirnya. Jelas itu ya. Nah, mau itu ya. Jadi jangan juga. Paling bagus itu ya sama-sama merintis kehidupan, menjalani kehidupan baru. Tapi sudah punya agel tapi. Kalau enggak nanti dikit-dikit yang ini punya pemikiran, nih ini punya pemikiran, cerai akhirnya. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Nah, makanya wafiratul aql itu sangat penting. Mau dari jihad laki-laki, mau jihad perempuan. Kalau masih labil enggak usah menikah. Berantem doang nanti ujung-ujungnya. Nah, yang ini nyecer, yang ini nyecer, ini ngangkat suara, yang ngangkat suara. Berantem terus. Ayo terus. Wa yusannu ayyanwi bin nikahi sunnata wa sawna dini. Ini yang kita bahas kemarin di awal-awal nikah. Jelas itu ya. Apakah kita katakan menikah tersebut diberikan pahala, apakah tidak? Jelas itu ya. Maka kata beliau, yusan, supaya dapat pahala sunnah, disunnahkan ayyanwiya, bahwasanya dia meniatkan bin nikahi dengan nikah as-sunnata, yaitulah sunnah. Wa sawna dinihi, dan menjaga daripada agamanya. Wa inna ma yusabu alaihi in qasada bihi ay in qasada bin nikahi ta'atan. Hanya saja seseorang diberikan pahala, jelas itu ya, apabila tujuannya ketika menikah ta'atan, ketaatan, min nahwi iffatin, contoh ketaatan seumpama daripada iffah, menjaga diri, awwaladin soleh, atau untuk supaya mempunyai keturunan anak yang soleh. Tetapi seperti yang kita terangkan, ini Syekh Ibn Hajar kata beliau tetap
Ketika sudah disunnahkan nikah, karena dia ta'iq wajadal uhbah sudah. Mau dia niat ini atau enggak dapat pahala sunnah sudah. Jelas itu ya. Kalau enggak ada daripada itu baru yang kita terangkan kemarin di awal bab nikah kemarin di dalam ahkam nikah. Terus wa ayyakunal aqdu fil masjid, dan sunnahnya lagi akad itu di dalam masjid. Ayo kita lihat ya, bagaimana masjid dulu ya. Nah, dijadikan tempat buat akad nikah, dijadikan tempat buat berobat. Oh, masjid. Habis perang itu di mana? Orang ngobatin muslimin? Ya di masjid. Nah, dan lain sebagainya. Fawaid daripada masjid. Aiyah fil masjid. A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid. Wadribu alaihi bid-dufuf. Wal yulim ahadukum walau bisyatin wa idza khataba ahadukum imra'atan wa qad khadiba bis sawadi falyu'limha wa la yaghurranha. A'linu hadzal nikah. Sebarkanlah kabar daripada pernikahan ini. Jelas itu ya. Waj'aluhu fil masjid, dan jadikan pernikahan itu di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf. Wah, untuk memeriahkan pukul terbang. Di situ ya. Baiklah. Adribu alaihi bid-dufuf. Wal yulim ahadukum walau bisyah, dan hendaknya dia mengadakan resepsi pernikahan walaupun cuma sekedar menyembelih satu kambing. Wa idza khataba ahadukum imra'atan, dan apabila kalian telah mengkhitbah daripada seorang perempuan, wa qad khadiba bis sawad, dan dia telah memakai daripada waqad khadiba bisawad, dan engkau telah memakai semir warna hitam. Jelas itu ya. Padahal dia sudah beruban. Jelas itu ya. Akhirnya biar kelihatan muda, dia semir pakai warna hitam. Falyu'limha, kasih tahu dia. ini bukan hitam beneran loh. Ini ditutupin sama semir aja padahal sudah ubanan jenggotnya. Misalnya rambutnya dan lain sebagainya. Wala yaghurrannaha, jangan menipu dia. Jelas itu ya. Kita nggak suka ditipu, dia juga nggak suka ditipu. Ketipu nggak orang? Ya ketipu lah. Jelas itu ya. Dikira masih muda, taunya sudah ubanan sudah. Nah, hakada. Fa in qulta al masjidu yusanu an darbid duf. Fa kaifa umira bihi? Kalau seandainya engkau menanyakan, masjid itu katanya dijaga daripada memukul terbang di sana. Fa kaifa umira bihi? Maka bagaimana diperintahkan di sana? Qultu laisal murad annahu yadribu fihi bal kharijahu. Kata beliau saya jawab bahwasanya yang dimaksud di sana adalah memukul terbangnya di luar masjid. Wal amr fihi innama huwa fi mujarradil aqd. Dan diperintahkan itu hanya saja di dalam masalah di dalam aqd doang. Hakada. Ayo. Masalah darbid duf fil masjid ya, duf fil masjid. Nah, tapi enggak haram ya. Yusonu dong. Yusonu, dijaga daripada itu karena takutnya mentaswish orang lain. Nah, mentaswish daripada orang lain lagi sholat, ibadah lain sebagainya. Zaman dulu ini ya. Zaman dulu orang memakmurkan daripada masjid. Ada yang zikir, ada yang ini. Zaman sekarang siapa yang ngisi masjid? Mending orang terbudaf di masjid ini ya. Kosong juga masjid. Enggak ada yang tasyawush. Dengan darbid duf. Dah. Yudrabud duf fil masjid. Hakada mungkin. Wijhatun nazar para ulama yadribun ad-dufuf fil masajid sekarang. Karena itu. Kalau bukan mereka yang memeriahkan, siapa lagi yang memeriahkan daripada masjid? Nah, apalagi kalau seandainya cuma setahun sekali ini dan sebagainya. Nah, wa yaumal jum'ah, bagusnya hari Jumat. Wa awwalan nahar, pagi hari, masih pagi-pagi. Wa fi Syawal, pada bulan Syawal. Pastinya pada bulan Syawal haitsu yumkinuhu fihi. Haitsu yumkinuhu fihi wa fi ghairihi 'ala sawa. Ya, kalau seandainya
dia bisa mengadakan pada bulan Syawal atau bulan lain, sama aja nggak ada perbedaan. Fa in wujida sababun lin nikahi fi ghairihi fa'alahu. Kalau seandainya dia memperdapatkan daripada penyebab nikah di waktu lain, ya udah kerjain, nggak perlu nunggu Syawal. Ngapain lama-lama nungguin Syawal? Sudah lengkap. Ini semua ta'iq wajadal uhbah. Bulan apa? Bulan Muharram. Baru bulan Muharram, Syawal. Ya Allah, lamanya lagi. Dah. Langsung bulan Muharram sudah. Sofar sudah, nggak ada. La sofara wala tira. La tira, la tira wala sofara. Nggak ada istilah tair wala safar. Bahkan apa? Rawa Zuhri anna Rasulullah SAW zawwaja ibnatahu Fatimah Aliyan fi syahri Safar. Rasulullah SAW menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali pada bulan Safar. Naam. Ayo, orang kan banyak yang tasyahum. Nanti nggak langgeng nanti pernikahannya, bentar bercerai, nanti bulan Safar nggak baik. Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah sampai akhir hayat. Jelas itu ya. Wa akhraja minhuma al-katsir at-tayyib. Bulan Safar. Naam. Hakada. Bulan Safar. Wasahat targhib fi Safar aidan. Bahkan ada anjuran-anjuran Rasulullah SAW untuk menikah bulan Safar. Nah, makanya kata para ulama, paling baik menikah itu 2 bulan. Antara 2 bulan ini. Bulan Safar atau bulan Syawal. Paham itu ya? Bukannya ditakut-takutin orang menikah bulan Safar. Enggak, targhib. Jelas itu ya. Sampai-sampai saking ininya Rasulullah SAW langsung anak beliau tercinta Sayyidina Fatimah, beliau kawinkan sama Sayyidina Ali bulan Safar. Naam. Enggak cuma bil lisan tapi bil hal. Jelas itu ya? Hakada. Jelas itu ya? Sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadkhula fihi aidan, dan bagusnya dukhul juga di bulan Syawal. Inamkan juga seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Syabir Murlisi. Wa illa tergantung daripada yang barusan kita terangkan. Naam. Hakadha arkanuhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.